Tutorial ini saya akan menjelaskan teknik instalasi SSH dan Telnet server dengan Debian 10.5. Persyaratan yang harus terpenuhi, minimal harus tersedia harddisk berukuran 10 GB, RAM minimal 2 GB, kemudian SOS Debian 10.5. Dan pastikan server telah terpasang dengan OS Debian. Kemudian setelah kita reboot server, muncul konsol ya, kita login dengan username root. Kemudian kita coba memount CD-ROM, tapi ternyata gagal. Maka kita perlu memasukkan source-nya. Kemudian kita mount kembali, enter, dan sistem akan melakukan scanning ya. Nah, di situ kita lihat source DVD telah terpasang. Untuk mencari paket tertentu, kita gunakan perintah apt search. Contoh dalam ini kita mencari aplikasi SSH. Dalam DVD 1 Debian 10.5 telah tersedia aplikasi SSH, maka kita coba cari terlebih dahulu apakah aplikasi SSH itu telah terinstall dalam sistem server Debian dengan menggunakan perintah tadi ya, dbkg spasi -l. Kita enter terus. Untuk keluar nanti kita bisa menggunakan tombol Q untuk keluar dari pencarian tadi ya. Untuk keluar kita bisa menggunakan tombol Q tadi. Kemudian untuk melakukan pencarian aplikasi SSH, kita bisa menggunakan tadi ya, perintah tadi ya, apt-get search SSH. Untuk instalasi kita gunakan perintah apt-get install SSH spasi -y. Kita tunggu proses tersebut sampai selesai. Nah, aplikasi SSH sudah terpasang dengan baik. Selanjutnya kita akan melakukan pencarian data aplikasi yang telah terpasang, apakah SSH tadi sudah terinstall dengan baik atau belum, menggunakan perintah dbkg spasi -l grep SSH. Nah, di situ sudah terlihat ya, SSH sudah terpasang dengan baik. Kemudian kita coba cari apakah aplikasi Telnet sudah terpasang. Kita lihat di situ aplikasi Telnet sudah terpasang, tapi di sini bukan Telnet server ya, tapi dia merupakan Telnet client. Kemudian kita cek IP server, ada IP 192.168.56.20 ya di situ. Kemudian kita melakukan pencarian ya, nettools. Jadi sebenarnya kalau ifconfig itu secara default tidak tersedia dalam Debian 9 ke atas ya. Supaya bisa terpasang kita harus install aplikasi tambahan nettools namanya. Nah, coba kita lakukan percobaan, kita remove dulu nettoolsnya. Kemudian ketik Y, enter. Nah, kita cek perintah ifconfig bisa terdeteksi apa tidak. Jadi di situ tidak bisa terdeteksi ya, bahwasanya kalau nettool digunakan untuk menyediakan utilitas ifconfig. Kita install kembali nettools, kita cek pakai ifconfig. Nah, di situ muncul ya IP address 192.168.56.20. Kita lakukan uji koneksi ke klien 192.168.56.1. Di situ hasilnya reply, artinya server Debian kita terkoneksi dengan Windows. Nah, kita buka aplikasi putih, kita masukkan IP server kita dengan IP 20 belakangnya dengan protokol SSH. Kemudian kita masukkan username Andi, password menyesuaikan ya. Di situ sudah tampak bahwasanya kita berhasil melakukan remote server menggunakan protokol SSH. Kemudian kita coba akan melakukan remote server menggunakan Telnet. Kita buka new session, kemudian masukkan IP server ya. Ternyata gagal di situ. Untuk masalah ini sebenarnya yang tersedia dalam server kita hanya untuk Telnet client. Nah, supaya bisa melakukan remote dengan menggunakan protokol Telnet,
maka kita harus memeriksa dulu apakah di server Debian ini sudah terpasang telnet ya, telnet server ya. Caranya di PKG spasi -l grep telnet D. Kalau cuma telnet berarti dia telnet client. Di situ terlihat telnet D belum terpasang. Nah, sebenarnya yang harus dilakukan, kita harus melakukan update source list server. Bisa dilihat di situ. Nanti bisa dicari di internet dengan keyword repository Debian 10. Kemudian updatekan di source list, kemudian kita update apt-get update di situ. Tunggu sampai selesai. Kemudian kita lakukan instalasi server telnet. Ketik Y, enter. Nah, di sini kita diminta memasukkan DVD 1 Debian 10 ya. Kita masukkan DVD-nya, kemudian kita mount, enter. Nah, di situ kita memperoleh informasi terjadinya miss ya. Jadi ada suatu pesan kita gagal. Kita update kembali repositorinya, tunggu sampai selesai. Kemudian kita di server Debian kita lakukan perintah apt cd-room add lagi ya. Nah, kita ulangi lagi perintahnya. Sistem meminta kita memasukkan DVD 1. Kita tunggu prosesnya. Nah, proses instalasi telnet server setelah berhasil, kita lakukan pemeriksaan apakah telnet D sudah berhasil terpasang di PKG spasi -l grep telnet D ya. Kemudian kita buka new session, masukkan IP server 168.56.20 ya, maaf. Pilih telnet, open. Nah, di situ kita bisa login dengan user Andi, kemudian passwordnya menyesuaikan. Nah, sampai tahap sini kita telah berhasil melakukan instalasi telnet dan SSH. Selamat mencoba dan bereksperimen. Terima kasih.